Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai apa saja yang biasa dilakukan ketika memproduksi salah satu program Malang TV yang bernama Program Mengenal Malang. Namun sebelum itu kita harus tahu dong, apa sih program Mengenal Malang itu? Ya namanya juga kenalan, biar tambah sayang juga ya. Oke, kita mulai ya. Program Malang TV. Jadi sebenarnya apa sih program Mengenal Malang itu? Nah, kita jelaskan. Sebenarnya program Mengenal Malang itu adalah sebuah program acara yang diproduksi Malang TV untuk pemirsa yang menyuguhkan informasi tentang berbagai hal di wilayah Malang Raya. Jadi intinya program Mengenal Malang adalah program berita ringan ya, bukan berita kejadian, bukan juga seperti film dokumenter, apalagi sebuah film fiksi, bukan. Program Mengenal Malang ini menyuguhkan semua informasi yang tentunya di area Malang Raya, yaitu Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu. Tapi dari semua informasi yang bisa dicakup program Mengenal Malang, secara spesifik itu tentang apa? Nah, tentang apa ini? Nah, secara khasnya, topik Mengenal Malang itu biasanya mengerucut ke potensi wisata. Contohnya gini, di kawasan Malang Raya ada seorang pengrajin atau seorang warga yang punya prestasi yang mereka memang berdomisilinya, ribet amat sih, domisilinya di Malang Raya. Itu bisa jadi objek program Mengenal Malang. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah tempat menarik yang ada di kawasan Malang Raya, itu baik di Kabupaten, Kota Malang maupun di Kota Batu. Biasanya kalau tempat wisata sih yang dominasi di Kota Batu sih, tapi Malang Raya semua tempat wisata maupun fasilitas umum seperti taman kota itu juga menjadi objek dari program Mengenal Malang. Selanjutnya apa? Yaitu tentang sejarah yang ada di Malang Raya, termasuk candi. Kalau di Malang kan banyak tuh candi, Candi Kidal, Candi Badut, Candi Singosari dan lain sebagainya. Juga sejarah suatu wilayah. Maksudnya apa? Jadi seperti sejarah kayu tangan, terus alun-alun ketika zaman Belanda itu seperti apa. Itu juga bisa menjadi objek dari program Mengenal Malang. Selanjutnya adalah hal unik lainnya. Ya, semua hal tentunya bisa menjadi objek dari program Mengenal Malang, sebatas mereka itu berita ringan dan bisa diangkat informasinya kepada masyarakat Malang Raya. Mantap, ngomongku kok keren banget ya. Oke, kita lanjutin ya. Jadi alur pembuatan program Mengenal Malang itu seperti apa sih? Sebenarnya kita memang berangkatnya dari dunia broadcast ya, audiovisual di lingkungan broadcast, sehingga ada 3 tahapan yang tidak bisa dilepaskan dari program Mengenal Malang. Apa itu? Apa yuk? Pertama adalah praproduksi, pasti kalian tahu ya bagi yang teman-teman yang sudah di multimedia. Terus selanjutnya adalah produksi. Dan selanjutnya adalah pasca produksi. Dan kali ini kita akan membahas bagaimana sih praproduksi dari program Mengenal Malang itu. Nah, pertama itu adalah tentang gimana caranya menentukan topik liputan. Sebelum liputan pastinya ya. Kita bahas yang ini dulu ya. Nah, mengenai topik liputan itu, awali dengan pertanyaan bahwa apa yang ingin saya liput. Tuh, biasanya itu kita terbayang dulu apa ya yang ingin saya liput ya sebelum mempersiapkan peliputan program Mengenal Malang ya. Nah, biasanya di praliputan sendiri itu kita udah nentukan topik tuh. Apa yang ingin saya liput ya? Apakah tentang wisata? Apakah tentang sejarah? Ataukah tentang kerajinan? Hal itu biasanya kita sulit untuk menentukan apa ya, saking banyaknya atau saking gak adanya ide, sehingga kita malah bingung untuk menentukan topik dari liputan Mengenal Malang itu. Tapi bisa kok sebenarnya kita pancing dengan contohnya wisata ya. Kita pancing bahwa apakah kemarin sempat menemukan atau melihat atau bahkan jalan-jalan di suatu tempat wisata. Nah, itu bisa menyulut juga gagasan kalian agar kalian dapat menentukan topik terkait dengan wisata ini. Contohnya kalau wisata ya. Kalau sejarah gimana? Ya bisa jadi ketika kalian menguasai ilmu sejarah atau kenal dengan orang-orang yang ahli sejarah, itu bisa menjadi penyulut juga bahwa oh ini bisa nih jadi objek peliputan dari program Mengenal Malang. Atau ketika kerajinan bahkan, oh iya tetanggaku kan pengrajin anyaman bambu ya, kenapa tidak? Itu pun bisa menjadi objek
dari program Mengenal Malang. Paham kan dari sini ya? Kalau udah menentukan topiknya, aku mau milih wisata aja deh. Aku mau sejarah aja deh, atau langsung aku mau langsung meliput tetanggaku aja deh. Ketika sudah menentukan topik liputan itu, apa yang kita lakukan? Ya, selanjutnya adalah topik ya, seperti tadi ya, ada kerajinan, ada sejarah, ada wisata, dan lain sebagainya. Sebatas itu berita ringan yang mengandung informasi tentang Malang Raya. Selanjutnya apa? Kita harus menentukan narasumber. Narasumber itu penting karena kalau dalam dunia media atau dunia kejurnalistikan kan narasumber memang sesuatu yang menjadi sumber referensi dari wartawannya, karena nggak bisa dong wartawannya langsung ngomong sendiri terus dicatat sendiri terus akhirnya dia bercerita sendiri. Harus ada narasumber, harus ada orang yang ngomong. Lah, kalau kita udah menentukan topik yang di awal tadi, terus narasumbernya siapa? Lah, aku bantu nih. Kalau kerajinan ya, umpamanya pengrajin, dia bisa jadi narasumber. Dia yang tahu seluk-beluk tentang mengenai apa yang ia lakukan. Selanjutnya seperti dari sejarah, kan pakar sejarah sama tokoh masyarakat dan lain sebagainya. Itu bisa menjadi narasumber juga. Kalau wisata ya pengelola wisatanya jadi narasumber karena dia tahu berapa harga tiket masuk, wahananya di dalam apa saja, spesifikasi luas lahannya bagaimana tempat wisata itu, dia akan lebih tahu. Nah, tentukan narasumber itu tadi. Jadi ketika saya sudah menentukan topik, terus apa yang harus aku lakukan? Tentukan narasumbernya juga. Gitu. Selanjutnya apa? Ketika sudah kita melakukan penentuan narasumber, yang kita lakukan biasanya atau idealnya sesuai aturan. Ini sesuai aturannya. Kadang ada improve di lapangan. Kita nggak bisa saklek atau dipatenkan caranya seperti ini, nggak bisa kadang, karena situasi di lapangan juga banyak bedanya ya. Biasanya ketika kita sudah ketemu narasumber, menentukan narasumber adalah menghubungi narasumber. Kita dapat kontaknya, terus halo Pak, saya ini dari ini, gitu. Punya anak cewek enggak? Enggak, maksudnya ngomongin masalah peliputan yang akan kita lakukan. Selanjutnya adalah memastikan narasumber berkenan apa tidak. Pak, saya dari TV ini mau liputan ke Bapak, apakah Bapak berkenan untuk kami liput? Enggak mau Mas, soalnya kita banyak hutang, atau kita malu, atau gimana. Itu banyak alasan juga tentang masalah itu di lapangan, pasti terjadi. Selanjutnya adalah membuat janji ketemu waktu peliputan. Jadi ketika narsumnya itu berkenan untuk diliput, kita memastikan kapan jadwal untuk ketemuannya atau untuk melakukan peliputannya. Biasanya sering bleset sih di sini. Nggak bisa kalau besok Mas, nggak bisa kalau bulan depan, minggu depan, atau kita masih ada musibah. Banyak sih hal-hal yang terjadi di lapangan terkait dengan hal itu. Nah, jika tak ada waktu untuk itu semua, biasanya yang saya lakukan ya, ini bukan ideal sih, ini improve aja. Jadi apa yang kita lakukan ketika hal ini itu sangat belum siap untuk kita lakukan, maka ceng langsung aja menuju lokasi sekalian meliputnya. Banyak konsekuensinya, tapi selama ini lebih banyak aku lakukan yang ini juga. Jadi ketika menentukan liputan ya udah langsung ke lokasi aja. Siapa tahu narsumnya tiba-tiba mau, dan ternyata memang itu yang terjadi. Oke Mas, saya mau diliput dan lain sebagainya. Biasanya seperti itu. Tapi kalau bisa lakukan dulu, idealnya itu seperti ini. Tapi kalau masih mentok nggak ada yang mau, ya udah langsung ke lokasi, siapa tahu mau. Gitu. Jadi sementara itu ya untuk tayangan ini, jadi praproduksinya itu menentukan topik liputan. Nanti kita akan bahas juga terkait dengan riset ya, tapi tidak di video ini, video lainnya juga. Nanti kita bahas mendalam tentang ketika kita sudah janjian atau kita sudah di lokasi, apa yang harus kita lakukan, ataukah langsung minta makan sama orangnya atau gimana. Nanti ya. Oke, sementara itu dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.